Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Kembali kita ada di hadirat Tuhan di hari-hari Pentakosta ini. Kita akan memulai pertemuan doa kita. Shalom semua. Shalom. Salam komando. Salam Pak. Salam komando. Salam Pak. Ya, salam komando. Ya, saya sharing firman ringan-ringan aja ya. Saudara, siang ini saya akan membahas satu tema ataupun judul The Man of God, manusia Allah. Ya. Adalah kehendak Tuhan supaya saudara dan saya jadi the man of God ataupun the woman of God. Saudara, kalau orang dunia bilang saudara ya, kalau bahasa orang dunia itu jadi orang sakti saudara. Jadi the man of God, the woman of God itu kayak jadi orang sakti saudara. So, mari kita lihat Alkitab kita. Di dalam Alkitab saudara kita lihat satu contoh orang yang namanya the man of God, manusia Allah. Kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 1 saudara. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18. Saya minta dua orang baca bergantian. Siapa bisa bantu? Satunya baca ayat 1 ayat ganjil, satunya baca ayat genap. Laki sama perempuan aja. Yang perempuan siapa yang bisa? 2 Raja-Raja pasal 1 saudara. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18. Yang perempuan siapa? Ayat 1 Pak. Siapa? Yang perempuan siapa? Saya Bu Maria sama Pak Marlon ya. Bu Maria baca ayat 1 ayat ganjil, Pak Marlon baca ayat genap, ayat 2 dan seterusnya sampai selesai. Silakan. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahasia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebul, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah mendatangi menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan itu kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbel. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja, bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu,
Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu. Sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu." Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baalzebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia di dalam tahun kedua, zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ya. Saudara, dalam firman yang kita baca bersama, di situ kita melihat bagaimana profil sosok seorang yang namanya man of God, manusia Allah. Itulah yang namanya Nabi Elia. Kalau kita lihat sakti ya. Ya, sangat sakti saudara ya. Nah saudara, Tuhan sebenarnya mau kita ini jadi man of God. Ya. Menjadi woman of God. Menjadi manusia-manusia Allah untuk kemuliaan Tuhan. Sebenarnya sudah waktunya kita sebagai umat Tuhan itu tampil saudara di tengah dunia, jadi man of God dan woman of God, menjadi orang-orang saktinya Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Siap. Sehingga tidak perlu orang minta kesembuhan datang ke dukun, minta kekayaan datang ke dukun. Seharusnya datang kepada yang namanya hamba-hamba Tuhan. Amen. Kenapa ada banyak bahkan sampai orang dunia, orang Kristen lagi, sampai pergi ke paranormal dukun? Karena ada banyak pendeta yang nggak sakti lah, gambarnya seperti itu. Ya, tidak punya power saudara. Padahal kita lihat di dalam firman ini saudara, hamba Tuhan itu seharusnya punya power. Ya, saudara, kalau saudara lihat ini dahsyatnya luar biasa saudara. Bagaimana Elia ini saudara. Dia bilang waktu Raja Ahazia itu marah. Karena apa? Raja Ahazia ini sakit, suruh utusan. Pergi istilahnya katakanlah pergi cari dukun. Begitu ceritanya. Pergi tanya ke dukun. Pergi minta berobatlah ke dukun, ke ilah lain. Ini Elia langsung tahu, saudara. Ya, dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia punya yang namanya karunia pengetahuan, saudara. Tuhan kasih tahu.
Dan dia pergi nemui utusan-utusan Raja Asia, pergi cegat di jalan. Istilahnya lewat utusan itu Elia tegur. Ngomong ke raja ya, emangnya nggak ada Tuhan? Sampai kalian ini, raja ini mau minta tolong itu untuk kesembuhannya itu minta tolong kepada ilah lain. Akhirnya saudara, utusan-utusan raja ini nggak jadi terus pergi ya kepada tujuannya, malah pulang balik ke raja. Raja tanya, loh kamu kok nggak pergi? Iya, kita sih nemui seseorang. Orang ini nyampaikan pesan begini. Loh siapa dia? Begini modelnya, gini-gini. Oh itu Elia itu. Ya, raja ini marah saudara. Raja ini marah sekali karena utusannya dihalangi oleh Elia untuk pergi nemui, katakanlah ya, dukun yang ada di mana, di Ekron itu. Gambarnya seperti itu. Sehingga raja ini karena marahnya, dia suruh komandan tentaranya bawa 50 pasukan pergi tangkap Elia. Bayangkan saudara, untuk tangkap seorang nabi Tuhan, untuk tangkap seorang man of God, seorang komandan. Biasanya nangkap satu orang cukuplah ya, 5 orang. Masa sampai 50 orang? Nggak 50 orang, datanglah. Ya, mungkin raja pikir supaya Elia nggak lolos, udah bawa tentara, jangan nanggung-nanggung lah, jangan bawa 5 anak buah, komandan sama 50 tentara bawa. Apa yang terjadi saudara? Kita melihat ya, pasukan yang pertama yang dipimpin oleh seorang perwira. Kita nggak tahu perwira ini pangkatnya apa, mungkin pangkatnya kolonel kali. Ya, sikapnya nggak sopan lah. Sikapnya itu semau gue waktu berbicara dengan man of God. Nah, kita lihat tentara itu, komandannya bilang apa saudara? Ya. Komandannya itu bilang begini, ya, pada waktu ketemu mereka berkata apa saudara? Ya. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-9, sesudah itu disuruhnya lah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepada, hai abdi Allah. Itu kalau dalam bahasa Inggris man of God. Raja bertitah, turunlah. Hai abdi Allah, turun. Raja panggil kamu. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Ngeri banget saudara. Komandan ini bilang, hai abdi Allah, turun. Raja panggil kamu, ikut kita sekarang. Elia bilang, oh kalau benar saya abdi Allah, biarlah api dari langit turun memakan kamu habis. Itu turun sungguhan saudara. Sehingga perwira ini dengan 50 anak buahnya itu habis sudah jadi arang. Dimakan oleh api yang dari Tuhan. Kalau kita lihat di sini apa? Luar biasa saktinya saudara. Sakti sekali saudara. Ya. Dia cuma suruh api dari langit turun, api itu turun loh saudara. Sehingga kita melihat saudara, raja mengirim rombongan pasukan yang kedua. Dan rombongan pasukan yang kedua, komandannya ini tidak belajar kesalahan daripada pasukan yang pertama. Dia bersikap tidak sopan, bahkan mungkin kurang ajar gitu ya. Tidak menghormati abdi Allah. Ngomong yang sama juga. Abdi Allah, turun sini kamu. Ya, raja panggil kamu tuh, menghadap, ikut kita. Oh, kamu bilang saya abdi Allah. Biarlah api juga turun langit. Dari langit memakan kamu habis dengan anak buahmu. 50 aja. Mati semua lagi, saudara, terbakar. Saudara, nanti rombongan pasukan yang ketiga, komandannya ngerti. Bagaimana dia harus bersikap berhadapan dengan yang namanya man of God. Ya, kita lihat saudara sikap daripada pasukan yang ketiga. Ya, dikatakan ayat 13, kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sudah sampai. Langsung apa dia bilang?
Berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-Mu ini berharga di depan matamu. Dia tahu, saudara, bahwa teman-temannya, perwira yang sebelumnya, itu mati mengenaskan, saudara. Dibakar gosong habis oleh api dari surga yang diturunkan oleh abdi Allah ini. Jadi pada waktu dia berhadapan dengan yang namanya man of God, dia langsung tahu, saudara. Dia datang dengan apa? Penuh kerendahan hati. Ya, dikatakan di situ sampai dia berlutut tuh, saudara. Ini nggak main-main. Padahal seharusnya tidak perlu sampai berlutut seperti itu. Karena Elia itu walaupun dia man of God, tapi dia manusia. Begitu dikata berlututlah di depan Elia dan apa? Mohon belas kasihan. Dia betul-betul bersikap rendah hati, dia betul-betul bersikap hormat kepada yang namanya Nabi Elia yang adalah man of God. Dia rendah hati, dia bersikap hormat, dan dia berbicara dengan sopan. Ya, berbicara dengan baik. Biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-Mu berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buahnya? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Sehingga kita bisa melihat, saudara, pasukan yang ketiga ini yang dipimpin oleh seorang komandan dengan 50 pasukan ini boleh luput daripada maut yang mengerikan. Karena apa? Dia tahu menempatkan diri bagaimana berhadapan dengan seorang yang namanya man of God, manusia Allah. Dia berhadapan dengan satu sikap, ya, rendah hati. Kemudian dia menghormati, dia bicara juga dengan sopan. Sehingga saudara, nyawanya dan 50 anak buahnya selamat, saudara. Nah, saudara, kita perlu belajar, ya, apa yang dimaksud dengan man of God atau manusia Allah. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, itu banyak yang dikatakan man of God itu adalah nabi-nabi Tuhan. Dan salah satunya itu adalah Elia di sini. Saudara, kalau kita lihat, saudara, ini sangat dahsyat, saudara, Elia ini. Benar-benar sakti, saudara, ya. Dia lepaskan hukuman tuh langsung turun, saudara. Api itu dari surga langsung turun, saudara. Ya, membakar habis 2 pasukan tentara, ya, yang ingin datang menangkap dia. Bahkan saudara, kalau saudara lihat juga dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja 17, di sana apa? Apa yang Elia lakukan? Elia menghadap Raja Ahab dan Elia bilang, hujan tidak akan turun kecuali kalau aku bicara, baru hujan turun. Ya. Ini kalau orang pikir, ini sombong banget ini hamba Tuhan ini. Wah, sombong banget Nabi Tuhan ini. Tapi itu enggak, saudara. Itu dia sedang berbicara sebagai satu utusan Tuhan, dan dia datang atas nama Tuhan, dan dia bicara dengan otoritas Tuhan. Nah, ini yang kita harus tahu, saudara. Nah, saudara, kita melihat di dalam firman, kita perlu belajar, ya, apa yang dimaksud man of God atau woman of God. Tuhan rindu, saudara, supaya saudara dan saya itu mengalami satu lawatan Tuhan yang khusus, sehingga saudara naik kepada satu level rohani, menjadi man of God atau woman of God, menjadi manusia-manusia Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan man of God atau woman of God? Saudara, kita akan lihat di dalam firman Tuhan, saudara. Ya, kita akan buka bersama saudara di dalam kitab 1 Korintus. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Saudara, kalau Tuhan tidak ajari saya sendiri nggak ngerti apa yang dimaksud dengan man of God, manusia Allah. Kita akan lihat, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Silakan siapa mau baca. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dikatakan siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan, dikatakan apa?
jadi satu roh dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya mengikatkan diri dengan Tuhan, saudara dan saya akan jadi satu roh dengan Tuhan. Roh kita yang ada dalam diri kita itu akan menunggal dengan roh Tuhan, menyatu. Ya. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan the man of God atau woman of God. Saudara, pada waktu saya mengalami satu lawatan Tuhan tanggal 14 Juni 2005 itu hari Sabtu. Ya, waktu saya turun dari mobil, saudara, ini di pinggir jalan, turun dari mobil baru menggotok pagar, itu saya merasakan satu hadirat Tuhan meliputi saya, menguasai saya, saudara. Menguasai tubuh jiwa roh saya. Saya waktu itu tanya ke Tuhan, Tuhan ada apa dengan saya? Apa yang terjadi dengan saya? Tiba-tiba saya dengar secara audible Bapak itu berbicara, Hebron, now you are not a preshuman. Kamu sekarang bukan lagi hamba kedagingan. Now you are not a preshuman, but you are the man of God. Kamu sekarang adalah manusia Allah. Nah, dia kemudian jelaskan situ. Because your spirit and my spirit to be one unity. Karena rohmu dan rohku menjadi satu. Pada waktu Tuhan bicara ini, saya ingat ayat ini. Jadi saudara, kalau kita mau jadi man of God atau woman of God itu seperti apa? Kita harus mengalami satu lawatan Tuhan, di mana apa? Roh Tuhan dengan roh kita itu nyatu. Ya. Nyatu, saudara. Roh Tuhan itu betul-betul, saudara, nyatu itu berarti apa? Betul-betul berkuasa atas kita. Menguasai kita penuh. Karena memang saat itu, saudara, saya merasakan hadirat Tuhan itu menyelimuti saya secara penuh. Sehingga saya waktu jalan tuh merasa kayak orang mabuk gitu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ya orang yang menjadi manusia Allah, man of God atau woman of God itu apa? Rohnya dan roh Tuhan itu menjadi satu. But he who is joined to the Lord is one spirit with him, dikatakan. Jadi satu roh dengan Tuhan. Bukan berarti saudara roh kita jadi roh Tuhan ya, tidak seperti itu. Tapi betul-betul nyatu, saudara. Jadi gambarannya saudara sama mungkin kalau kita kasih gambaran ya. Kayak suami istri. Ya, orang menikah dikatakan menjadi satu tubuh suami istri itu pada waktu dia menikah. Nah, ini yang dimaksud, saudara. Ya. Kita mengikatkan diri menjadi satu roh dengan Tuhan. Kalau saudara tanya terus gimana Pak Ebron supaya kita bisa mengikatkan diri kita ini jadi satu roh dengan Tuhan, itu gimana? Saudara, kalau saudara dan saya mau mengikatkan diri menjadi satu roh dengan Tuhan, itu mau tidak mau. Kedagingan kita dengan segala hawa nafsu kita itu mesti mati. Harus mati. Ya, harus mati. Tidak boleh lagi hawa nafsu, keinginan kita pribadi, keakuan, keegoisan kita yang kuasai kita. Ini daging dengan hawa nafsu benar-benar harus mati. Kita benar-benar yang kedua harus hidup dalam kekudusan. Ya. Harus hidup dalam kekudusan. Ketiga apa? Kita benar-benar harus hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan tanpa syarat. Tuhan suruh apapun di firman kita nurut aja. Kita nggak berbantah-bantah. Dan saudara, saya sering memperkatakan ini, saudara. Saudara, saya nama KTP itu Joni, saudara ya. Orang tua kasih nama saya itu Joni, nama KTP. Tapi Tuhan kasih nama itu Yeskiel Hebron. Jadi saya sering memperkatakan Joni sudah mati. Yang hidup hanyalah Tuhan Yesus dalam Hebron. Coba kita lihat saudara dalam kitab Galatia pasal 2.
Galatia pasal 2 ayat 20. Nah, Rasul Paulus itu suka memperkatakan ini, saudara. Jadi kalau saudara ingin jadi the man of God atau woman of God, menjadi manusia-manusia Allah, baik pria maupun perempuan, saudara mau roh saudara menyatu, mengingatkan diri dengan roh Tuhan, jadi satu roh dengan Tuhan, manunggal dengan roh Tuhan. Saudara harus teladani Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ini adalah man of God. Silakan siapa mau baca Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Dari 19b dan 20 ya. 19b dan 20. 19b dan 20. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Jadi Paulus itu katakan, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Aku ini udah mati. Paulus ini sudah mati. Kalau sekarang aku masih hidup, itulah Yesus yang hidup di dalam diri Paulus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, katakan oleh Paulus, adalah hidup oleh iman kepada Allah, Anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah menyerahkan diri untuk aku. Jadi Rasul Paulus sering mengatakan apa? Saulus sudah mati. Yang hidup sekarang Yesus di dalam diri Paulus. Ya. Jadi Leong Lee sudah mati. Yang hidup hanyalah Tuhan Yesus dalam Nathanael. Amin. Amin. Lenda sudah mati. Yang hidup hanyalah Man of God. Amin. Amin. Saudara, saya waktu itu, waduh, sebelum saya dilawat Tuhan, saya waktu lagi mandi, terus lagi mandi lagi ini, Johnny sudah mati, yang hidup Tuhan Yesus dalam Hebron. Johnny sudah mati, yang hidup Tuhan Yesus dalam Hebron. Ini yang menyebabkan saya akhirnya dilawat oleh Tuhan. Dan benar-benar memang, ya benar-benar Tuhan Yesus yang ambil alih gitu. Itu yang menyebabkan saya mengalami, kenapa? Manunggal, Pak. Iya, manunggal itu maksudnya. Itu yang menyebabkan saya mengalami yang namanya fullness of Holy Spirit, fullness of Christ, and fullness of God. Roh kita ini manunggal, jadi satu dengan roh Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan the man of God atau woman of God. Dan inilah kerinduan Tuhan buat kita. Nah, ini yang terjadi dengan Elia, saudara. Makanya Nabi Elia itu jadi orang yang benar-benar kalau bicara hamba Tuhan atau Nabi Tuhan zaman ini, Nabi Tuhan sakti banget ini. Rohnya dia dengan betul-betul roh Tuhan benar-benar manunggal. Jadi maaf aja ya, seolah-olah Elia ini jadi kayak Tuhan aja. Ahab, dengar ya. Kalau saya nggak ngomong hujan turun, hujan nggak bakal turun. Kecuali aku yang ngomong turun, baru dia akan turun. Dahsyat ya, sakti banget. Orang pikir sombong, padahal bukan masalah sombong. Ini masalah otoritas. Karena rohnya Elia sudah manunggal sama roh Tuhan. Dan apa yang dia perkatakan, Tuhan setuju. Tuhan iakan. So lihat aja waktu Elia perintahkan api dari langit turun membakar perwira dengan 50 tentaranya. Padahal malaikat Tuhan ada di situ. Malaikat Tuhan tidak larang, biarin tuh. Sampai 2 kali loh. Nanti yang ketiga kali para malaikat Tuhan berbicara, udah Elia ikut aja loh. Ya. Ikut aja, ya, gak ada masalah kamu ikut menghadap raja.
Nah, ini saudara yang namanya manusia Allah. Jadi kalau saudara dan saya mau menjadi manusia Allah, yaitu saya bilang. Seperti Paulus kata, aku sudah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Jadi benar-benar kedagingan kita ini dengan segala hawa nafsu mesti mati. Amin. Bukan saja kita mau mati, ya, kedagingan kita. Tapi firman Tuhan kita mesti taati. Karena ketaatan kita kepada firman yang tanpa kompromi, yang betul-betul ya terhadap firman, itu akan menolong kita mematikan daging dengan segala hawa nafsunya. Kalau kita bilang, Pak, saya mau mematikan daging dengan hawa nafsunya, tapi nggak mau taat firman, ya nggak bisa, saudara. Gimana? Yang bisa mematikan daging itu kuasa firman. Pada waktu kita mau taat penuh kepada firman, kita mau lakukan apa kata firman, selalu yes untuk firman. Disitulah firman akan membantu kita mematikan hawa nafsu daging dan segala keinginannya, dengan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Jadi matikan hawa nafsu daging, taat kepada Tuhan dan firman, dan hiduplah dalam kekudusan. Dan yang keempat apa saudara? Katakan, deklarasikan. Karena apa yang kita perkatakan itu yang jadi. Ya. Jadi sering-sering aja berkata nama saudara, ya. Seperti saya, Joni sudah mati. Yang hidup Tuhan Yesus dalam Hebron. Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Itu. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Nah itu. Nah saudara, ini sesungguhnya yang dimaksud dengan man of God atau woman of God. Nah saudara, kita lihat di dalam firman. Kalau saya perhatikan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu cuma satu ayat yang mencatat yang namanya man of God itu, ya. 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan apa? Silakan siapa mau baca. Tapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya. Amin. Jadi saudara, seorang yang menjadi manusia Allah dikatakan jauhi semua itu. Jauhi semua itu yang mana? Yang diulas di ayat-ayat sebelumnya. Apa yang diulas di ayat-ayat sebelumnya? Yaitu yang dikatakan, ya, tidak boleh mata duitan, istilahnya. Kalau kita mata duitan ternyata tidak bisa jadi man of God atau woman of God, saudara. Ya, tidak bisa, saudara. Hamba uang tidak bisa jadi man of God. Hanya hamba Allah yang bisa menjadi man of God. Jadi kalau Pak Nathanael bilang ke saya, sharing Pak Hebron, sekarang ini saya mau hidup kayak tentara aja lah. Betul. Man of God seperti itu. Lalu bukan berarti kita tidak usah kerja, nggak cari duit. Kan begitu, saudara, ya. Ya, kita normal-normal aja, tapi jangan gila duit lah. Nah itu. Kemudian kalau kita lihat di ayat sebelumnya juga, ya, jangan mencari-cari soal, jangan bersilat kata, dengki, cedera, fitnah, apa semua, curiga dan sebagainya, ya, percekcokan. Jadi kita harus buang hal-hal seperti itu, perbuatan-perbuatan berdosa itu. Kita nggak boleh jadi hamba uang, ya, karena dikatakan akar kejahatan itu cinta uang. Maka dikatakan jauhi semua itu. Nah, man of God itu di situ katakan apa? Kejarlah keadilan. Jadi kita ini harus berbuat adil. Dan saudara sebagai seorang tentara, saudara, itu keadilan itu baju sirah. Baju sirah itu di mana, saudara? Dia melindungi depan belakang loh. Nah, saudara, kita harus punya satu hati yang adil, sikap adil.
Ada orang-orang yang dalam hidupnya, waduh, kalau ke orang luar dia baiknya minta ampun kayak malaikat. Tapi ke dalam keluarga sendiri jahatnya minta ampun. Kalau ke orang luar, waduh, royalnya minta ampun lah. Kepalanya pun dia mau kasih. Tapi kalau keluarganya sendiri pelitnya minta ampun. Nah, ini namanya tidak adil, saudara. Ya, adil itu berarti, saudara, ada satu keseimbangan. Kita berbuat baik kepada keluarga, itu yang utama. Berbuat baik juga kepada orang luar. Kita baik kepada orang tua sendiri, tapi baik juga ke mertua. Itu namanya adil, saudara. Ya. Amin. Kita berbuat baik ke saudara-saudara kandung kita, berbuat baik juga ke saudara-saudara ipar kita. Itu adil. Nah, kenapa, saudara? Kalau kita ada ketidakadilan, itu adalah celah bagi setan untuk nyerang kita. Karena berarti kita tidak pakai baju sirah. Karena keadilan itu baju sirah loh, saudara. Melindungi kita dari segala tuduhan setan, serangan setan. Karena itu saya paling takut nggak adil. Saya paling takut karena saya tahu persis. Kalau saya bersikap tidak adil di dalam kehidupan saya, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam hal pengelolaan keuangan, apa semua, dalam hal melayani orang, tidak adil misalnya. Contoh misalnya saya tidak adil melayani orang kaya, orang miskin nggak diperhatikan. Contoh, itu kan tidak adil. Itu saya sama seperti lepas baju sirah. Saya jadi sasaran tembak setan itu. Itu paling ngeri, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Keadilan ini adalah baju sirah. Melindungi hati kita dari serangan-serangan si jahat. Ya. Karena itu, saudara, seorang yang betul-betul jadi manusia Allah, dia harus kejar itu keadilan. Berbuat adil. Kemudian dikatakan ibadah. Kejar ibadah. Memang, saudara, waktu saya sedang dilawat Tuhan, sedang kepenuhan, itu Roh Kudus maunya kita banyak doa. Roh Kudus maunya kita ini berdoa terus, ngobrol terus sama dia, bergaul dengan dia. Itu maunya. Jadi kalau firman ini katakan kejarlah ibadah, memang benar, saudara. Tuhan itu sangat senang kita bersekutu dengan dia. Karena itu kadang-kadang ada orang berkata gini, udahlah kalau doa itu udah sepanjang-panjang. Ya, singkat, padat, berisi, sudah. Tuhan kan sudah ngerti, Tuhan maha tahu. Tidak salah. Tapi ingat baik-baik. Kita ini makhluk sosial, Tuhan juga, saudara, punya sifat seperti itu ternyata. Tuhan tuh sedang bergaul. Makanya kalau sekarang istilahnya katakan hari-hari ini menantikan Pentakosta, kita kejar ibadah nih. Ya, tar dulu ya. Saya mesti cepat masak nih, saya mau ikut Zoom. Itu kejar ibadah. Itu Tuhan senang loh, saudara. Itu Tuhan senang. Udahlah, Mami 10 hari ini jangan diganggu ya. Beli makanan aja ya, GoFood ya. Mami tak usah masak ya. Mama mau ibadah. Mama mau puasa. Amin, amin. Ya, itu namanya kejar ibadah, saudara. Itu Tuhan senang loh. Yang dikira Tuhan Kejar senang. Tuhan. Orang dunia mungkin bilang malas, tidak mau kerja, doa toh sumpah lu. Pagi siang malam. Emangnya uang itu mau jatuh dari langit. Haleluya. Betul tuh, Pastor. Masuk rekening. Pelayanan pending. Saudara, orang nggak ngerti ya. Bukan berarti lalu kita ibadah juga, lalu tidak kerja. Maksudnya di sela-sela kalau kita memang bisa beribadah, kita kejar, kita beribadah. Karena kalau mau menjadi man of God, itu harus kejar ibadah memang. Makanya saya dilawat Tuhan itu karena apa? Tiap hari sudah 4 kali cari Tuhan. 5 tahun. Saya sendiri baru tahu ternyata Tuhan izinkan itu terjadi karena dia mau lawat. Dia mau jadikan saya man of God. Dia mau angkat level rohani saya naik. Ya. Maka dikatakan kejar ibadah. Apalagi dikatakan kesetiaan. Nah ini loh, saudara.
Salah satu ujian Tuhan, kalau Tuhan mau pakai kita, dia lihat kita setia nggak dalam pelayanan. Ya, kesetiaan itu ternyata satu hal yang penting di mata Tuhan. Ya. Nah, manusia Allah, man of God itu harus punya kesetiaan, punya satu loyalitas dalam satu pelayanan. Makanya saudara, kalau ada yang minta saya melayani saudara, saya ini kerjanya healing orang-orang sakit jiwa, saudara. Ya, saya selalu nangani kesembuhan untuk orang sakit jiwa. Jadi kalau ada orang sakit jiwa dibawa ke saya tahu nih, saya tangani 3 bulan sembuh. Ya, 1 minggu sembuh, 10 hari sembuh. Ya tahu. Nah, saya saudara pada waktu disodori begitu, saya ini mikir dulu. Kenapa? Kalau saya sudah saya komit itu saudara. Saya akan layani orang itu sampai dia sembuh. Itu saya seperti itu. Makanya kayak ada Ibu Iren ke sini. Saya kalau model-model begitu saudara tertantang untuk layani sampai sembuh. Ya, kuat mana sakit sama saya. Ya, saya komit saya layani sampai sembuh. Itu orang sakit jiwa seperti itu kalau saya layani sampai sembuh. Makanya kadang-kadang kalau ada orang datang gitu, ketemu saya, sanggup nggak? Oh sanggup Pak, sanggup. Saya bilang jangan ngomong sanggup-sanggup, nanti kamu yang mundur. Kamu nanti yang mundur. Kalau saya komit loh, kalau saya setia loh, layani kamu sampai kamu sembuh, sampai kamu pulih. Jangan kamu yang berhenti tengah jalan, saya bilang. Kita sudah investasi waktu, kamu mundur di tengah jalan belum sembuh. Yang rugi bukan kamu, yang rugi saya. Saya korbankan waktu setengah jalan karena istilahnya nggak selesai, nggak berhasil. Itu saudara ya. Kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kemudian kata apa? Kasih. Kasih saudara. Manusia Allah itu kasihnya harus limpah. Ya, kalau Tuhan kirim banyak orang untuk kita perhatikan, saya percaya karena di sini kasihnya melimpah. Ya, amin. Kasihnya melimpah. Amin. Karena itu saudara, kalau ada orang WA saya mesti cepat respon. Ada satu hamba Tuhan, saya mau undang pelayanan, dia respon, nggak tahu kali 2 minggu kemudian sampai saya sendiri udah lupa. Dia bilang, Pak Hebron, sorry slow respon. Dalam hati saya, kelamaan responnya. Berapa minggu baru respon. Saya sudah keburu lupa ngundang. Nggak boleh, saudara. Kita harus limpah kasih. Nah, kadang-kadang ada orang yang telepon kita, ada WA kita, dia butuh pertolongan. Kita harus buktikan kita kasih limpah, kita cepat respon. Kalau ada yang kita bisa bantu, kita bantu gitu loh ya. Itu namanya kita bukan cuma punya kasih, tapi kasih kita melimpah. Dan sekarang ini ada banyak orang butuh kasih, saudara. Sebenarnya di dalam gereja, dalam pelayanan itu harus kasihnya melimpah. Karena apa? Allah itu kasih. Tuhan itu kasih. Kalau mereka tidak temukan kasih di dalam kita, ya ngapain mereka mau cari Tuhan? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani itu harus betul-betul bukan cuma punya kasih, harus limpah dengan kasih. Karena Allah itu kasih. Karena pada waktu kita melayani dan menyatakan kasih, kita menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Perbuatan kasih kita, tutur kata kasih kita, sikap kasih kita itu sudah membawa lawatan Tuhan jamaah mereka, saudara. Kita belum doain, kita belum dilayani, Tuhan sudah lebih dulu menjamah mereka. Melalui apa? Melalui kasih yang kita ekspresikan. Melalui penyambutan kita, melalui ya sikap kita yang kita mau melayani, mengasihi, itu sudah lebih dulu Tuhan jamah. Dan saya percaya saudara, kalau kita melayani orang-orang dengan kasih, itu pasti mereka akan dijamah oleh Tuhan. Karena Tuhan itu kasih. Kemudian dikatakan apa? Kejarlah kesetiaan, kasih, kesabaran.
Nah ini saudara. Ya saudara, dalam pelayanan memang kadang-kadang kita ketemu dengan orang, kalau orang Jawa bilang gregetan. Mungkin orang itu gregetan, mungkin orang itu nggak tahu diri, mungkin orang itu nggak tahu terima kasih, mungkin orang itu ya membalas kebaikan dengan yang jahat, macam-macam saudara. Katakanlah kita berhadapan dengan pelayan itu menghadapi orang yang aneh-aneh. Tapi kita mesti apa? Mesti sabar. Saudara, dalam pelayanan saya menghadapi orang dengan karakter macam-macam. Ya. Ya, macam-macam saudara. Saya harus beradaptasi juga supaya dengan orang-orang yang kita layani ini ada chemistry. Chemistry-nya bisa ketemu. Ya. Tapi kalau kita sudah berusaha mencocokkan chemistry kita dengan orang kita layani, masih nggak bisa, ya sudah, saudara. Karena kita juga bukan malaikat. Ya. Memang kita harus panjang sabar. Cuma memang kadang-kadang kesabaran kita ada batas. Tapi tetap saudara, namanya man of God, manusia Allah, harus punya yang namanya kesabaran. Dan yang terakhir apa? Kelembutan. Ya, kelembutan, saudara. Jadi saudara, mau jadi man of God harus seperti ini. Nah saudara, kalau kita belajar dari Elia tadi, ya, kita sudah tahu sekarang bagaimana kita bisa menjadi seorang man of God. Nah saudara, kalau kita lihat man of God itu seperti apa kehidupannya, kita melihat benar-benar saudara, man of God itu benar-benar dengan penuh dengan kuasa Tuhan. Penuh dengan kuasa Tuhan. Kalau kita lihat saudara, yang pertama dari peristiwa Elia yang kita sudah baca tadi, yang pertama dia punya karunia pengetahuan itu luar biasa. Ketajamannya, karunia pengetahuannya itu dahsyatnya luar biasa, saudara. Dia tahu loh, Raja Ahasia kirim utusan untuk pergi katakan ke dukun di Ekron untuk cari tahu, untuk berdoalah buat kesembuhan dia. Dia tahu. Nah, jadi dia punya karunia pengetahuan itu luar biasa. Karena itu saudara, kita melihat saudara, yang pertama bahwa seorang yang menjadi man of God, seorang man of God itu dia akan menjadi messenger of God. Menjadi seorang pembawa pesan Tuhan, menjadi kurirnya Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dan dia diperlengkapi dengan karunia pengetahuan yang luar biasa, seperti yang dimiliki Elia ini. Kedua, saudara, kita melihat saudara, seorang man of God ini ternyata itu punya benar-benar kuasa di dalam dia berkata-kata. Ya, dia punya kuasa di dalam berkata-kata. Waktu dia berkata-kata supaya api turun dari langit, api turun sungguhan enggak? Turun sungguhan loh saudara. Ya, dia punya kuasa dalam berkata-kata. Dia bilang Ahasia mati, mati sungguhan, saudara. Ya, Ahasia akan mati, mati sungguhan, saudara. Jadi betul-betul seorang man of God itu punya kuasa. Bukan saya dia jadi pembawa pesan Tuhan, dia adalah pribadi yang betul-betul punya otoritas, punya kuasa yang penuh dari Tuhan. Karena itu rohnya manuga sama roh Tuhan, saudara. Dan ternyata saudara, kita melihat hal yang ketiga. Seorang man of God itu ternyata dia itu bisa melepaskan satu hukuman, satu sanksi. Dalam hal ini kita lihat saudara, karena sikap komandan tentara itu, katakanlah kasarnya kurang ajar ke dia, tidak menghargai dia, bilang langit turun supaya membakar dia dan 50 anak. Benar-benar itu terjadi. Jadi punya otoritas kuasa untuk lepaskan bahkan hukuman, sanksi kepada orang-orang tertentu mungkin yang berbuat jahat. Saudara, kita lihat di dalam kitab 2 Korintus, saudara. Coba kita lihat ya. Karena kalau model-model begitu, saudara, di perjanjian lama itu banyak. Ya. Bahkan Musa pun, saudara, lakukan itu kepada Korah, Datan, Abiram. Ya, karena mereka memberontak kepada dia, Tuhan katakan, dia ngomong ke Tuhan, kalau benar engkau yang utus aku,
biarlah tanah itu terbelah dan mereka ya ditelan oleh tanah yang menganga yang terbelah. Dan itu yang jadi, saudara. Ya, sesuai dengan perkataan daripada Musa. Saya di 2 Korintus pasal 10, saudara. Bentar ya. Sorry, bukan 10 ya. Bentar. 2 Korintus pasal 13. Dua Korintus pasal 13 ayat yang ke-10. 2 Korintus 13 ayat yang ke-10. Silakan siapa mau baca. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepadamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerah Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Ya. Seorang man of God itu, manusia Allah seperti Rasul Paulus itu punya satu kuasa, saudara. Dan Rasul Paulus katakan kuasa yang dia miliki apa? Kuasa membangun, tapi juga kuasa untuk apa? Meruntuhkan. Ya. Kuasa untuk meruntuhkan, saudara. Nah, itu yang dilakukan sendiri. Makanya Paulus bilang kepada jemaat Korintus, dia peringatkan, sekali ini aku menuliskan kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah kamu, aku tidak terpaksa, begitu katakan, bertindak keras menurut kuasa yang digunakan kepada kamu, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Jadi dia peringatkan, maksudnya jemaat Korintus kalau diomongin baik-baik ya dengar gitu loh, nurut aja. Jangan tidak nurut, jangan memberontak. Karena kalau kamu memberontak melawan terus, aku bisa pakai nih kuasa yang aku miliki bukan bangun kamu loh, tapi runtuhkan kamu. Saudara, itu yang terjadi. Karena itu saudara ingat baik-baik, seorang hamba Tuhan, apalagi sudah menjadi man of God, kalau dia berdoa seseorang itu diberkati loh saudara. Kalau dia berdoa seorang itu disembuhkan, benar-benar disembuhkan. Karena ada otoritas, ada kuasa di dalam mulutnya. Tapi di sisi lain, kalau mungkin dia tersakiti, teraniaya, karena mungkin sudah kebangetan, kalau dia berdoa dia lepas hukuman, itu jadi. Ya, karena saya ada berapa kali saya lakukan itu tuh jadi juga, saudara. Ya, ada satu orang bapak, singkatnya lah, ya, dia sakit hati lah dengan adik. Dan adiknya ini pelit ke dia begini-beginilah. Dia datang ke saya, ini adik saya begini kok pelit sekali, begini-begini. Saya bilang, kamu dengar ya omongan saya. Tidak sampai 3 bulan, Tuhan nanti ambil perusahaannya. Sudah benar. Baru 2 bulan, tiba-tiba dia datang ke saya. Ketok pagar pagi-pagi, saya pikir ada apa ini nyari saya. Begitu datang dia bilang, doamu ciami. Saya bilang, ciami apa? Dia bilang adiknya, dia bilang kebakaran, perusahaannya habis. Ya, karena memang saya lihat memang udah kebangetan. Karena dia ada nasar gitu ya, yang sebenarnya mengikat. Kalau dia diberkati, dia akan perhatikan saudaranya, tapi dia nggak tepati itu. Jadi saudara, saya sendiri ya menyadari hal seperti itu, dan saya memang ekstra hati-hati ya, dengan saudara-saudara saya sendiri, saudara. Apa yang saya sampaikan kepada mereka nubuatan itu jadi semua. Sampai hari ini amin. Jadi mereka tidak nurut, akhirnya jadi. Ya kasihan, tapi bagaimana lagi? Mereka tidak bisa memilah. Kadang-kadang kalau berhubungan dengan saudara itu mereka tidak bisa memilah. Ini saudara saya lagi bicara dalam kapasitas sebagai apa nih? Sebagai saudara, sebagai adik, atau sebagai seorang hamba Tuhan. Saya itu tahu memilah, saudara.
Kapan saya berbicara dengan saudara sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin. Itu ada saat saya tahu kapan itu, ya. Nah, itu kita harus tahu, saudara. Kalau kita dipakai Tuhan jadi man of God, kita harus bisa, saudara, memilah itu. Nah, saudara, di sini kita belajar, saudara, ya, bagaimana seseorang itu menjadi seorang yang namanya man of God. Seorang man of God atau woman of God memang menjadi seperti orang saktinya Tuhan. Dia akan menjadi messenger of God. Ya. Dia benar-benar akan menjadi orang yang membawa berkat bagi banyak orang, bagi umat Tuhan. Tapi di sisi lain juga dia bisa menyatakan, saudara, sanksi Tuhan. Ya, seperti yang kita lakukan, kita lihat dilakukan oleh Elia ini. Nah, saudara, mari saudara kita tampil, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan yang betul-betul punya power. Kalau orang dunia bilang dalam tanda petik jadi orang sakti. Supaya apa, saudara? Amin. Supaya umat Tuhan kalau ada masalah sakit penyakit nggak lagi ke dukun, nggak lagi ke orang pintar, cari kekayaan nggak lagi ke Gunung Kawi, ya. Tapi cari kita nih hamba-hamba Tuhan, karena mereka tahu kita punya kuasa untuk memberkati mereka. Seperti Rasul Paulus berkata, sekalipun aku miskin, aku memperkaya banyak orang. Nah, ini namanya apa? Ini benar-benar full power, saudara. Nah, kita harus jadi seperti itu, saudara. Kita harus jadi seperti itu. Kita jadi berkat. Saudara dipakai Tuhan, saudara bernubuat, nubuat itu jadi. Itu namanya full power, saudara. Saudara doain orang sakit sembuh. Saudara doain orang diberkati, orang miskin, minta doa supaya diberkati, benar-benar diberkati. Nah, itu, saudara. Jadi inilah kerinduan Tuhan. Mari, saudara, kita punya kerinduan sama supaya kita dilawat oleh Tuhan. Kita ngalami lawatan Tuhan, level rohani kita naik. Kita tidak lagi menjadi hamba-hamba kedagingan, tapi kita menjadi man of God atau woman of God, manusia Allah. Saya sendiri baru tahu waktu Tuhan bilang, Hebron, now you're not a presuman. Kamu bukan presuman, itu artinya priest itu kan imam. Manusia, maksudnya itu hamba kedagingan. But you are the man of God. Jadi Tuhan memisahkan ternyata dengan hamba kedagingan, tapi dengan manusia Allah. Ternyata masih ada hamba Tuhan yang masih kedagingan. Tetapi ada hamba Tuhan yang sudah menjadi man of God. Manusia apa? Manusia Allah, di mana dia tidak lagi hidup dalam kedagingannya. Tidak lagi hidup mau bingung cari kekayaan, cari nama, jadi terkenal dan sebagainya, atau kesenangannya. Ya, bukan berarti kita tidak boleh, saudara, cari hiburan, cari kesenangan. Ya boleh-boleh aja, tapi yang wajar-wajar aja, saudara, ya. Wajar-wajar aja. Ya, karena tetap kita, saudara, punya kesenangan yang mungkin jadi hiburan buat kita. Ada orang, saudara, punya kesenangan, saudara, mungkin mengoleksi barang tertentu. Tapi yang wajar aja lah, saudara, ya. Ada orang yang punya kesenangan koleksi arloji yang mahal. Ada mungkin orang punya kesenangan koleksi uang. Nimbun uang, saudara, ya. Ya. Nah, itu, saudara, itu nggak benar, saudara, ya. Ada berlebihan lah, yang wajar aja. Baik, saudara, kita akan berdoa. Yang pertama kita akan berdoa untuk Pak James, saudara, ya. Suami dari seorang ibu yang ada di sini, yang baru berhenti kerja, supaya Tuhan tolong berikan keadilan. Karena beliau difitnah oleh temannya lah, intinya supaya Tuhan buka jalan. Kita percaya ada maksud Tuhan yang indah di balik semua ini. Kita berdoa supaya Tuhan tolong, ya. Kemudian kita juga berdoa buat Mili. Mili, kamu tidak tenang hari-hari. Saya ketawa juga kamu punya tulisan ini. Kamu tiap nyembah badan sampai goyang semua. Lalu hati tidak nyaman, saya jadi bingung. Kenapa, Mili?
Hah? Mili, jelasin Mili. Saya jadi bingung saya. Enggak ada kenyamanan aja, Pak. Kamu nyembah Tuhan paling hot sendiri saya lihat. Badan goyang semua. Iya. Semangat Mili. Terus nggak nyaman apa ya nggak nyaman. Semangat Iya. Mili. Iya, kadang kan kalau saya nyembah itu ada suara-suara orang tua kan. Aduh, ini udah terganggu. Udah kacau gitu. Karena lingkungan lah, keluarga yang tidak mendukung. Iya. Ya, oke, kita berdoa ya buat Mili. Bu Desi lah berdoa. Bu Desi berdoa buat Mili ya. Saya berdoa dulu buat Pak James, kita berdoa buat Pak James, nanti Bu Desi berdoa buat Mili. Jadi berarti Mili kalau nggak nyaman di situ harus dipindah Mili. Mesti diekspor ke tempat lain kamu nanti. Oke, kita berdoa. Bapak, kami berdoa Tuhan buat Pak James yang saat ini keluarga ini mengalami pergumulan karena Pak James tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya karena difitnah oleh temannya. Tuhan tolong, beliau sudah kerja di perusahaan itu cukup lama, sudah 10 tahun. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, di balik itu ada maksud rencana Tuhan yang indah. Mari Bapa, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu buat Pak James Tuhan. Karena keluarga inilah keluarga yang melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, semua pekerjaan setan di balik ini semua yang bekerja dalam hati pikiran atasannya ataupun bosnya dan juga teman yang memfitnah, kami ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Mari Tuhan nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan pertolongan dan pembelaan-Mu. Sehingga Pak James biarlah Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat bahkan kemenangan daripada Tuhan. Agar dia boleh bekerja kembali di perusahaan ini. Tapi kalau Tuhan mengendaki lewat kejadian ini untuk dia kerja di perusahaan lain, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Bu Desi berdoa buat Mili ya. Terus Mili, kamu meminta supaya nyaman gimana jadiin? Aduh, nggak tahu lah, Pak, mengalir aja nanti itulah. Oke, Bu Desi berdoa dah. Desi berdoa buat Mili. Ayo Mili, kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk teman kami Mili, Bapak. Bapak, dia ada rasa tidak tenang, ada rasa tidak damai dalam hatinya, Bapak. Tapi Bapak tahu dia sungguh-sungguh mau mencintai Bapak. Dia sungguh-sungguh mau menyembah, dia sungguh-sungguh mau memuji-muji nama-Mu, Bapak. Ya, kami tidak tahu Bapak apa yang ada di lingkungannya, kami tidak tahu apa yang membuat dia tidak damai sejahtera ya Bapak. Tapi kami percaya Bapak, Engkau lihat hati. Engkau lihat hati Mili, Bapak. Jika hatinya mau datang kepadamu, Bapak. Kami tahu Bapak banyak kuasa-kuasa yang tidak baik, yang iblis Tuhan yang mau mengganggu Mili, Bapak. Kami mau patahkan, hancurkan, tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya Engkau Allah yang melihat hati. Ketika kami mau datang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, ya kami percaya Bapak. Haleluya. Ya Mili, bertahan Mili. Bertahan terus, bertekun dalam doa. Karena Allah Bapa tahu apa yang Engkau inginkan. Allah Bapa tahu apa yang ada dalam hatimu. Dia tahu kerinduan hatimu. Engkau adalah anak Allah. Minta kepada Bapa, minta dengan posisi kamu sebagai anak Bapa. Dia pasti akan mengabulkan setiap permintaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami percayakan Mili ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami lepaskan berkat-berkat, kedamaian, sejahtera, shalom peace Bapak yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, ada lagi yang perlu doain? Yang minta doa, kita saling mendoakan siang ini. Iya, saya Pak. Oke, silakan Bu Debi. Bu Debi minta doa apa? Pak, aku minta doa. Aku sakit terus Pak, pinggangku ini sakit. Aku nggak bisa. Waduh. Bu Debi sakit pinggang. Oke,
Oke, kita berdoa buat Bu Debbie ya. Oke, Pak Nathanael berdoa buat Bu Debbie. Nathanael doakan Bu Debbie. Bisa berdoa di situ, Pak? Bisa, Pak, bisa. Doakan buat Bu Debbie. Pinggangnya Baik, sakit. Pak. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa karya salib Tuhan Yesus Kristus di atas kayu Ibu Debbie itu sempurna. Ya Tuhan. Segala sakit penyakitnya sudah diselesaikan, sudah ditebus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan telah selesai. Darah Yesus sudah dicurahkan, tubuhnya telah dihancurkan supaya Ibu Debbie beroleh kesembuhan. Karena itu kami katakan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, pinggang yang sakit pada saat ini kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, keluar, pergi, tinggalkan Ibu Debbie. Pada saat ini juga pinggangnya sembuh. Pinggang yang baru, otot yang baru, urat yang baru, kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Kami itu bermanifestasi menjadi kekuatan fisik, kekuatan roh, kekuatan jiwa, kekuatan raga. Terima Ibu Debbie pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk kuasa setan, kuasa roh jahat, roh intimidasi, kami patahkan, kami hancurkan, kami perintahkan pergi daripada Ibu Debbie di dalam nama Yesus. Saat ini juga pinggangnya sembuh saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Darah Yesus mengalahkan yang jahat. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Baik saudara, kita akan berdoa untuk Ibu Iren. Kita akan doakan ya supaya Tuhan pulihkan kesehatannya ya, sehingga pulih kembali dengan sempurna. Stella bisa doain Stella. Doain Bu Iren ya Stella. Doa buat Iren, Bu Iren supaya Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Supaya pinggangnya nggak sakit-sakit lagi, kepalanya tidak sakit ya. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami haleluya. Mau bawa Ibu Iren kepadamu Bapak. Tuhan, Kau yang tahu dengan segala sakitnya Tuhan, segala apa yang menjadi sakit-sakit di dalam tubuhnya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan benar tolong. Ada di tangan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Segala apa yang sakit di pinggang di Ibu Iren, semuanya sakit kepala, semuanya Tuhan sudah angkat. Dan Tuhan sudah menangkan semuanya di atas amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Ibu Iren mendapat kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan-Mu yang percaya Tuhan. Ini satu target payung begini. Iren Tuhan saat ini untuk menjadi kesembuhannya sudah digenapi dengan sempurna di dalam nama amin Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, siapa lagi yang perlu doain? Oh ya Pak. Siapa ya? Oh Ibu Martina. Ibu Martina minta doa apa Bu Martina? Saya punya mata sering Pak, sering capek. Oh mata sering capek? Iya, kayaknya biasa kayak pedis, biasa keluar. Terus kedua Pak, saya punya anak terikat rokok dengan game online. Terikat rokok dengan apa Ibu? Game online. Oh game. Namanya Setiawan. Oke, kita berdoa ya buat Ibu Martina supaya Tuhan sembuhkan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dalam nama Yesus, jamah kedua matanya, sehingga mata daripada Bu Martina yang kadang-kadang merasa perih, merasa tidak nyaman, dalam nama Yesus. Buka kedua tangan Ibu, terima sesuatu. Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu dalam nama Yesus, jamah dia. Aliran kuasa-Mu mengalir dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Amin, amin. Kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus mengalir. Amin, amin, amin. Mengalir menjamah kedua matanya dalam nama Yesus.
mata yang sakit, yang perih. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga matanya Tuhan menjadi normal kembali, tidak ada lagi perih atau perasaan tidak nyaman. Semua pekerjaan setan yang menyerang, mengganggu dengan kesehatan, kami ikat, tolak, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Urapan kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus turun, mengalir, menjamah Ibu Martina dalam nama Yesus. Amin. Kami juga berdoa buat anaknya, lepaskan daripada keterikatan dengan rokok dalam nama Yesus. Amin. Dan juga keterikatan dengan game online. Amin. Siapa nama anaknya, Bu? Setiawan Esa, Pak. Kami berdoa buat Setiawan, dalam nama Yesus kami lepaskan segala ikatan, keterikatan dengan game, dengan rokok, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan bekerja menjamah, sehingga benar-benar dengan pertolongan Tuhan, kiranya Lia Setiawan ini Tuhan boleh dijamah, disembuhkan, dilepaskan dari keterikatan dengan rokok dan game. Amin. Amin. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja, melepaskan, memulihkan, mempertobatkan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada lagi yang minta doa? Shalom Bapak. Siapa ya? Leli Bapak. Maaf ya, saya lagi di motor. Saya kan baru pulang dari rumah sakit Gading Fluid. Saya mau minta tolong, suami saya kan tadi sudah berobat. Terus kata dokter, takutnya ada penyempitan, jadi harus dilakukan teropong. Saya minta tolong dukungan doanya, Pastor, supaya apanya yang penyempitan apanya? Penyempitan di saluran kencingnya. Oh, ini yang tadi malam ya, bukan ya? Iya, ya Bapak Pasca. Pasca itu ya? Iya, maaf ya, saya lagi di motor, Pastor. Tidak apa-apa. Jadi tadi kan kita baru pulang toh, jadi kata dokternya, takutnya ada penyempitan, Bu. Aduh, biaya untuk teropong kan lumayan kan, hampir 10-an. Waduh. Jadi kita tolaklah dalam nama Yesus ya. Itu pun dia harus kita cek. Kesulitan kencing apa bagaimana ceritanya kalau Pak Baskar? Kesulitan kencing. Jadi kalau misalnya kencing itu harus ngeden. Sedangkan dia ada varikokel. Varikokel kan pembengkakan saluran. Khawatir gara-gara ada batu-batu ya? Sampai dia kencing. Nah, itu dia. Itu makanya kan sekarang kan dikasih obat dulu. Kita nanti 1 minggu lagi kontrol. Kalau misalnya tidak ada perubahan, dokter mau suruh kita teropong. Ya. Kalau memang ada penyempitan, ya kita harus operasi ke sekitar 30-40 juta. Aduh. Ya udahlah, minta Tuhan operasi. Sekarang Pak Pasca di mana? Kita lagi di motor. Kita pinggir ya. Kita ke pinggir dulu ya, Kak. Sebentar ya. Oke, boleh. Oke, sementara nunggu ini, ada lagi yang lain? Minta didoain. Saya, Pak. Bu Anggrita Lede. Bu Anggrita, kenapa Bu Anggrita? Mau nanya, Pak, gimana kalau keluarga saya itu kan penyembah arwah leluhur, apakah itu masih ada bisa video dihidupin nggak kelihatan wajahnya saya. Oh, oke. Halo Pak, salam. Iya, oke. Kenapa? Itu keluarga saya macam orang tua saya kan masih penyembah arwah-arwah leluhur gitu. Terus? Apakah masih ada kutuk gitu di saya? Ibu nanti ikut konseling doa pemulihan ya. Daftar di itu Bu Jessica. Oh, oke. Nanti dipatahin tuh semua kutuk ya. Oke, Pastor. Nanti ada Pak Nathanael tuh, Pak Nathanael bisa bantu. Siapa ya? Bu Francisca, tolong tulis saja nomor HP-nya. Nomor WA-nya di chat situ, di chat. Oke, Pastor. Oke ya. Di chat di situ aja, nanti Bu Francisca Nanlohi bagian konseling itu. Nanti ikut di itu aja di konseling doa pemulihan, nanti kutuk-kutuk dipatahin semua. Oke, Pak Pasca ya. Iya, shalom Pastor. Sekarang kencing masih sakit. Tadi malam kan sudah doain. Saya pikir udah sembuh. Masih Pastor. Ini saya tahun 2018 kan pernah operasi yang saya bilang penyempitan. Takutnya dia kumat lagi, makanya saya nggak cari dokter yang pernah operasi saya lagi. Saya cari dokter yang lain di Gading Fluid.
Saya tanya sama dokter Taufan, spesialis urologi bedah juga. Kalau dia lihat dari diagnosa lab semua saya bagus, nggak ada infeksi, nggak ada apa. Tapi karena dia melihat saya pernah dioperasi saluran kencing saya, dia bilang takutnya ini bisa terulang. Dulu dioperasi gara-gara apa Pak penyempitannya? Saya bilang nggak ada apa-apa dok, cuman dibesarkan doang. Kok begitu ya? Iya. Ya udah deh, mungkin nanti diteropong, tapi kita kasih obat dulu. Di USG sama dia Pak, di USG batu nggak ada, dia bilang. Mau nggak mau mungkin teropong. Tapi saya bilang saya mau kencing nih dok, biar saya kencing dulu. Habis di USG saya kencing kan besar tuh. Saya rekam, saya kasih lihat dia air kencing saya tuh, pancaran kencing saya seperti ini dok. Kalau dilihat nih udah baik ya, jadi nggak usah teropong dulu, dikasih obat. Ya udah kamu jangan terlalu banyak mikir, kamu minum obat dulu. Kalau bagus nanti nggak jadi teropong. Tapi kenapa nyeri dok? Itu dia yang dia juga bingung. Harusnya nggak ada nyeri. Iya. Kayak dikasih obat 14 hari dok. Jadi kalau kencing nyeri ya mas ya? Nyeri, sesudah kencing nyeri. Oke ya. Jadi kayak tersumbat akhirnya. Iya. Oke, kita doa ya. Yo, oke. Kita doa minta Tuhan sembuhkan. Amin. Tidak perlu operasi dan macam-macam. Amin. Supaya kencingnya normal, Pastor. Ya. Jangan kencing-kencing, jangan tersendat, jangan kelancaran. Tangan kanan arahkan ke ini kamera ya. Tangan kanan arahkan ke kamera. Tangan kiri pegang ya. Pegang ke bagian yang sakit ya. Oke. Tangan kiri pegang, nanti ibunya bantu pegang HP-nya. Iya. Ini udah dipegang sama istri saya. Bapa, dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Jamah kantung kencingnya, kantung kemihnya dalam nama Yesus. Ya, Yesus. Berikan organ tubuh yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Berikan organ tubuh yang baru dalam nama Yesus Tuhan, karena Engkau punya banyak stok di sorga Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan ganti dengan organ tubuh yang baru. Yes. Kantong kemih yang baru dalam nama Yesus. Amin. Saluran-salurannya semuanya lancar, normal, sempurna, baik. Tidak ada penyumbatan. Amin. Haleluya. Kami hancurkan segala kuasa penyakit dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan aliran kuasa kesembuhan Tuhan turun. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima sembuhan Tuhan. Amin. Amin. Terima. Amin. Kami lepaskan kuasa kesembuhan. Tuhan Yesus Tuhan penyembuh. Menjamah kantung kemihnya, ganti baru. Berikan kesembuhan, pemulihan. Amin. Kalau dia pasca ini kencing ataupun selesai kencing tidak lagi nyeri, tidak lagi sakit, karena Tuhan Yesus sudah sembuh. Dalam nama Yesus, bisa kesembuhan terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih ya Pastor. Pak Baska sudah gabung di grup belum? Udah. Saya yang masuk di grup Pastor tadi. Oke, nanti Bu Leli WA ke saya. Oh iya. Keadaannya gimana ya? Nanti WA saya supaya kita tahu. Kita doain terus. Terima kasih ya Pastor. Terima kasih semua. Masih tim. Baik saudara, masih ada lagi yang mau minta doain? Oke, kita mau berdoa buat Stella ya, supaya Tuhan berkati usaha Stella di Bali ya, supaya ada terobosan. Oke ya Stella, kita doain ya usahamu. Tuhan katakan, aku akan membuka pintu-pintu yang baru dalam usahamu, sehingga usahamu akan mengalami satu terobosan, pertolongan, berkat, dan mujizat daripada Tuhan. Tuhan akan kirim langganan-langganan yang baru yang akan berbelanja di tokomu. Pintu-pintu dari timur, barat, utara, selatan akan terbuka. Pembeli-pembeli akan datang, dan engkau akan melihat nanti akan ada pelipat gandaan untuk omset di tokomu dan dalam segala usaha pekerjaan. Malaikat-malaikat Tuhan dikirim Tuhan untuk menolong engkau dalam mengelola usahamu. Kami lepaskan dalam nama Yesus segala berkat-Mu, pertolongan-Mu, mujizat Tuhan dalam segala usaha bisnis pekerjaan daripada Stella, Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin.